Shalom Bapak Ibu dan Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang malam dan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baru minggu kemarin, saya ada di GMS Denpasar, Bali, dan saya menyampaikan suatu firman, judulnya sederhana, bahagia itu mudah. Semua saya cover kecuali 1-2. Salah satunya yang belum sempat karena waktu, karena pengajaran waktu itu semakin mendalam dan makin fun, makin menyenangkan, dan bisa temu jemaat, lepas kangen, dan waktu tidak memungkinkan, jadi apa yang saya sisakan kemarin, saya bagikan di saat teduh bersama. Ya, saling melengkapi. Jadi kalau Anda di pengajaran yang ada di ibadah, di GMS yang saya gembalakan, dan dengan di saat teduh bersama selalu akan saling komplimen, saling membuat lengkap. Dan satu yang belum saya bagikan kemarin yaitu tentang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi saya kasih judul, bahagia orang yang murah hati, Matius 5 ayat 7, satu ayat saja. Nanti saya akan jelaskan apa artinya. Kita baca ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Mengapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan itu ada timbal baliknya. Meskipun hubungan kita dengan Tuhan tidak transaksional. Tapi Tuhan itu tahu. Kalau manusia aja bisa tahu diri, masa Tuhan itu tidak pengertian. Tuhan itu tahu kita ini manusia hanyalah debu dan tanah. Kita ini punya kebutuhan. Dan kita juga butuh pembelaan Tuhan, penyertaan. Tuhan bilang gini, kamu murah hati dulu. Karena aku menguji kamu. Nanti ya, kemurahan Tuhan atas hidupmu tak akan sebanding kemurahanmu terhadap orang lain. Selalu sama Tuhan itu ada kembalian. Tuhan itu selalu overspending sama kita. Tidak pernah Tuhan itu pelit, kikir seperti manusia. Manusia bisa murah hati, tapi kemurahan hati manusia belum sempurna. Dia biasanya murah hati di hal tertentu, tapi di hal yang lain dia sangat-sangat pelit. Misalnya, jikalau seorang berlebihan materi, dia suka memberi, tapi mungkin pengampunan dia tidak mudah. Jadi kalau bicara soal berbagi barang, uang, bisa jadi oke, gitu ya. Karena kita bisa memberi dari kelebihan jikalau kita berkelimpahan. Tetapi mungkin soal pengampunan, penerimaan, orang yang salah padanya, lebih nggak gampang. Lebih gampang kasih barang dan uang daripada menerima kembali orang. Tapi sebaliknya ada orang yang memang ngampuni oke sih. Jadi kalau memaafkan itu mudah. Apalagi tipe orang yang mudah lupa dengan kesalahan orang lain. Puji Tuhan ya. Tapi nggak lengkap. Karena kalau soal harta dunia, kayak begini. Pelitnya bukan main. Pokoknya ginilah, aku nggak ngurusi kamu, kamu nggak usah urusi aku. Jadi ada gitunya. Kemurahan hati orang itu nggak sempurna. Makanya kita itu selalu punya ruang untuk bertumbuh. Setiap manusia itu yang mau belajar seperti Tuhan, murah hati itu harus disempurnakan. Dan Tuhan berjanji, kalau kita semakin murah hati, Tuhan juga akan semakin murah hati sama kita. Bahkan saya jadi ingat nih, di pasal 6 nanti, nggak usah dibuka, doa Bapa kami. Bapa, ampunilah dosa kami, seperti atau sebagaimana kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tuhan itu membuat satu perbandingan. Kamu ampuni orang lain, aku akan ampuni dosamu yang lebih besar terhadap aku. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu ayah yang mendidik. Bayangin kalau kakak beradik. Kalau semuanya kakaknya terus pegang teguh pada kesalahan adiknya, papanya lama-lama bisa nggak tahan dan berkata, Papa juga pegang kesalahanmu loh. Kamu ampuni adikmu, Papa ampuni kamu. Atau misalnya adiknya pelit sekali, nggak mau share ice cream. Ya sudah, itu berarti ice cream terakhirmu ya nak. Loh kenapa? Kamu share sama Koko.
Kamu share sama abangmu. Nanti papa akan belikan, tapi nggak sekarang, supaya kamu nggak terlalu banyak manis-manis hari ini. Jadi papa janji, apa yang kamu kasih ke saudaramu, papa akan tebus itu. Masa papamu itu akan perhitungan sama kamu? Kamu perhitungan sama orang, ayahmu akan perhitungan sama kamu. Dia adalah bapak yang mendidik. Makanya dia berkata begini, kamu murah hati, berbahagia. Kamu yang berbahagia. Kata berbahagia di situ tuh powerful sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bahagia itu happy. Bukan hanya joyful ya. Ya betul. Orang yang murah hati itu akhirnya hidupnya sendiri happier. Lebih bahagia. Loh kok bisa? Iyalah, coba lihat kalau orang itu gini terus, itu kayak orang itu selalu sama orang itu curiga, perhitungan, gak kenaan, tersinggungan, lalu sangat terlalu perhitungan sampai ini aku, ini kamu, ini kamu, ini aku. Mana bisa bebas ya orang begitu ya? Mana legawa? Orang yang kayak gitu hidupnya itu gak mungkin happy, apalagi happier. Tidak ada joy, tidak ada sukacita dalam dirinya. Tapi orang kalau hidupnya itu lebih ke it's okay, lebih cenderung nggak apa-apa. Bukan orang yang mau dibodohi atau ditipu ya, tapi orang yang it's okay lah. Kalimat it's okay lah itu membuat kita panjang umur loh dan awet muda. It's okay lah, ya sudah lah, ya sudah udah lalu. Lain cerita kalau di depan ya kita pasti akan bisa prevent atau kita bisa cegah. Tapi kalau sudah ya sudah, ya sudahlah, it's okay. Apalagi kalau di depan, kalau kita tahu bahwa aku di posisi untuk bisa bermurah hati lah, oke lah, I let you lah, aku nggak apa-apa lah, aku ngalah, aku biarkan. Bukan berarti membiarkan orang berbuat jahat, bukan. Tapi kalau itu hanyalah hak kita yang kita berikan atau bahkan terlanggar, kalau itu tidak membuat orang lain gimana dan tidak membuat orang itu berdosa, kalau ini cuma sekedar kita itu diperlakukan sedikit di bawah mestinya, harusnya kita diperlakukan lebih baik. Tapi kalau enggak, it's okay lah, nggak apa-apa lah ya, gitu aja kok, ngalah. Ingat ya, mengalah itu bukan untuk kita kalah. Dalam hidup anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, mengalah tidak berarti kalah. Catat itu. Mengampuni itu tidak berarti merugi. Karena orang yang mengampuni itu dirinya sendiri mengalami sukacita. Sukacita Bapa, nggak tanggung. Sukacita dari Roh Kudus. Dan orang yang suka memberi, murah hati, nggak pernah kekurangan tuh. Jadi kalau kita mau melihat sekarang berbahagialah orang yang murah hatinya, itu saya coba definisikan. Murah hati, coba katakan murah hati. Murah hati itu apa sih? Ya kita ngerti lah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu generous. Bahasa kalimat bendanya adalah generosity, kemurahan hati. Itu artinya melimpah ruah lah. Kalau orang itu ngasih itu nggak pas-pasan gitu ya. Dan kalau sama orang itu berkenaan, tidak perhitungan. Dan hatinya itu soal dirinya ya. Kalau soal orang lain dia sungguh-sungguh, tapi kalau soal dirinya sendiri, rasa keadilan bagi dirinya, pengakuan untuk dirinya, itu lebih nyantai orangnya. Lebih nyantai. Nggak apa-apalah kamu mau mikir gitu tentang saya, kamu mau ngomong gitu tentang aku, oke lah. Nggak terlalu agitated dalam bahasa Inggrisnya, terlalu kayak nggak seperti kalau disenggol langsung ngamuk, atau dikatain dikit direndahkan lalu nggak terima, atau mungkin diperlakukan kurang VIP merasa sangat-sangat tersinggung luar biasa. Jadi orang yang murah hati itu orang yang otot-otot rohaninya nyantai kalau itu soal dirinya. Jadi sebenarnya kata murah hati ini saya definisikan simple, ada 3 aktivitas. Ini bukan poinnya, ini belum poinnya. Tapi ada 3 aktivitas yang saya rasa itu berhubungan dengan kemurahan. Mengalah. Jadi kalau Anda mau tahu apa itu orang murah hati, seperti apa orang yang murah hatinya? Orang yang suka ngalah. Itu orang yang murah hati. Itu Tuhan suka banget. Itu Tuhan merasa dia saudaranya. Ya. Tuhan merasa kalau ini, this is like me. Ini kayak aku ini, like father, like son. Orang suka ngalah. Orang suka ngalah.
Orang seperti apa lagi yang murah hati? Orang yang suka ngampuni. Orang yang mau ngampuni lah, suka sih, mana ada yang suka ngampuni. Kita juga suka dilanggar kok, kita nggak suka disakiti. Tapi mau mengampuni. Dan kalau dia ngampuni, dia nggak tanggung. Ini tampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu bukan berarti mau dibodohi ya. Maksudnya kalau aku ngampuni itu sungguhan tulus, benar-benar demi Yesus, dan aku ampuni itu sampai tuntas. Bahkan kalau sampai perlu, aku akan berkati orang itu. Nggak apa-apa kok. Karena kenapa? Karena berkatku datang dari Tuhan. Mana ada orang yang memberi berkat itu dia kekurangan. Makanya itu yang aktivitas ketiga yang saya pahami tentang kata murah hati itu adalah suka memberi. Nggak gegabah memberinya, itu berolan seperti orang yang lalu habis itu besok hari kekurangan karena dia tidak punya perencanaan. Tidak, tetapi maksud saya dalam merencanakan pun dia itu tidak pas-pasan. Dia selalu memikirkan apa yang terbaik yang dia bisa berikan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Orang suka mengalah, mengampuni dan memberi, itu orang murah hati. Di Perjanjian Lama saya pahami saya pelajari orang murah hati misalnya. Contoh ya, yang suka ngalah itu siapa? Daud. Hatinya berkenan pada Allah. Anda ingat ya, cerita tentang bagaimana dia dikejar, diburu seperti hewan buron oleh Saul, yang adalah raja Israel pertama, ayah mertuanya. Pada saat suatu hari bisa aja Tuhan itu menguji dia. Kok bisa dari semua gua yang ada di seputar En-Gedi, Adulam sana, kok bisa dia masuk buang hajat Saul itu, pergi ke gua di mana Daud ada bersama dengan ratusan tentaranya, semua pelarian. Itu Daud sama sekali tidak mau bergeming, meskipun dia sudah didorong sama orang-orangnya sendiri. Ayo, ini Tuhan, bahkan pakai nama Tuhan lagi. Tuhan sudah kasih Saul ke tanganmu, bunuh. Daud hanya potong punca jubahnya, itu pun gemetaran. Setelah selesai dari jauh, setelah pergi jauh, dia menampakkan diri, ayahku. Dia berkata, Raja, Baginda, kalau aku memang ingin berniat buruk atas hidupmu, lihat ini, punca jubahmu, sudah ada padaku. Biarkan Tuhan menjadi hakim antara kau dan aku. Dan Saul langsung tertemplak, dia berkata, engkau lebih benar dari saya. Lalu Saul membawa semua tentaranya untuk hari itu berhenti mengejar Daud. Tapi besok hari, besok lusa, minggu depannya kumat lagi, lalu kejar lagi. Daud itu ngalah terus kalau Anda baca. Makanya Tuhan itu sangat angkat dia. Mau tahu kenapa? Karena dia murah hati. Dia murah hati nggak tanggung sama enemy, sama musuhnya. Yang aktif loh ya, bukan musuh yang pernah menyakitinya, yang sedang menyakitinya. Kata murah hati ini powerful loh. Susah dilakukan. Tapi kalau kita melakukannya, kita akan bahagia, kata Tuhan. Dan kata berbahagia, tadi saya belum lengkap menjelaskan. Memang betul bicara tentang joy, sukacita, kalau kita melakukannya. Tapi kata berbahagia di situ tuh artinya dalam bahasa Inggrisnya blessed. Blessed be the one. Diberkatilah dia. Atau diberkatilah orang yang murah hatinya. Berarti Tuhan memang sudah menyediakan berkat orang yang murah hatinya. Itu hanya untuk orang yang murah hati berkat itu dikasih. Jadi kalau kita nggak murah hati, kita nggak bisa cari di kulkas manapun, di lemari manapun di kerajaan sorga, di bumi dan di langit ini nggak bisa ketemu, kecuali kalau kita belajar bermurah hati, baru berkat itu dicairkan dalam hidup kita. Ada kata berbahagia yang artinya blessedness, bukan happy atau happier, bukan hanya joy atau sukacita, bukan hanya feeling saja, ada berkat yang benar-benar material yang Tuhan serahkan kepada orang yang murah hatinya. Dalam konteksnya Daud, tahta diberikan padanya. Merinding saya kalau saya renungkan tentang Daud, gimana dia terus ngalah. Dan dia kalau ngalah sekali, orang kalau ngalah sekali belum bisa disebut murah hati. Kalau ngalah terus itulah baru murah hati. Tapi kalau ngalah, lalu habis itu kita gembar-gembor ngalah kita, atau kita setelah itu kita sambil ngeluh ngalah, aku harus ngalah lagi, gini lagi, kapan dia akan berubah? Aku harus terus terima, menerima ini. Nah kalau gitu sudah otomatis kita meng-cancel berkat kita. Karena Tuhan melihat kita sudah memuji diri sendiri, maka Tuhan tidak akan memberikan pujiannya pada kita. Pujian Tuhan itu bukan bentuk kata-kata. Pujian Tuhan itu dalam bentuk perlakuan sorga atas hidup orang itu. Akan ada sesuatu yang tercancel sendiri. Makanya orang murah hati, bahasa Malaysia, jangan banyak bercakap tentang kemurahannya. Karena Daud diangkat, karena dia tidak banyak bercakap.
Kalau saya pikirkan tentang mengampuni ya, ini storytelling ya. Saya banyak bercerita-cerita aja dengan Anda. Mengampuni itu Yusuf perjanjian lama ya, itu luar biasa. Dia itu disalahi sampai akhirnya waktu dia menyatakan dirinya pada saudara-saudaranya yang tidak tahu dia itu siapa, mereka ketakutan kan, atau mereka ketakutan mati. Koko-kokonya yang jual dia ke saudagar itu, yang lemparkan dia di sumur apalagi, wah ketakutan semua, ngeri itu, hari itu horor buat mereka. Karena sifat manusia pada dasarnya pasti akan vengeance atau balas dendam. Tapi Yusuf bisa ngomong begini, kalimat yang sangat terkenal tuh di kitab Kejadian. Kau memang berniat buruk atas hidupku, tapi Tuhan memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Dia mengutus aku dulu mendahului kamu untuk memelihara dan menyelamatkan seluruh dunia, supaya aku memberimu makan. Lalu dia terakhir berkata, bagaimana kabar ayah? How is papa? Wow. Terakhir itu mungkin bahasa orang kuno, orang-orang Chinese itu cincai ya. Terakhirnya dia itu relakan. Gak apa-apa lah, sudahlah, it's okay. Gak apa-apa. Dulu gini-gini ya udahlah, gak apa-apa. Gimana papa? Orang murah hati lebih mikirkan bukan dirinya, tapi mikirkan kondisi sekarang. What can I do for you? Ini luar biasa loh. Ini orang yang ngampuni. Dia ngampuni betul. Dia bukan ngampuninya dengan seperti orang yang ngampuni. Ya udah, kalau aku harus ampuni, ya aku ampuni. Emang bisa apa lagi? Dia nggak berani sama Tuhan, nentang. Tapi dalam hati tuh nggak puas sama Tuhan. Ya sudah, aku dipaksa ngampuni. Emangnya gue punya pilihan? Ngampuni ya sudah lah, aku ngampuni gimana? Daripada aku dihukum Tuhan. Nggak rela gitu. Murah hati itu selalu rela. Kalau nggak rela bukan murah namanya. Bukan murahan ya, nggak murah hati namanya. Orang rela hati itu mengampuni dengan senyum pada akhirnya. Dengan legawa, ya sudah, oke lah. Gak apa-apa. Tentunya Yusuf tidak akan mau dijual lagi ke dalam sumur. Coba lakukan itu. Yusuf akan berkata, no, jangan lakukan itu lagi. Dan dia sekarang berkuasa. Justru orang yang mengampuni tidak merugikan, malah jadi Perdana Menteri kan. Kalau nggak Tuhan lihat kemurahan hatinya dulu, Tuhan akan percayakan dia gandum Timur Tengah sampai Afrika. Itu semua makan dari Mesir. Mesir itu kan di benua Afrika, betul ya? Ya, jadi semua makan dari sana. Karena Tuhan hanya menyerahkan kemurahan atas dunia ke tangan orang-orang yang murah hati di hadapannya. Tuhan kasih. Makanya tuh saya selalu bilang, pendeta juga yang memberi makan kan, termasuk profesi saya, harus orang yang murah hatinya. Kalau enggak, kita nggak bisa kasih makan. Dan kalau kita kasih makan kelihatannya, tapi kalau hati kita tuh pelit sama orang, nanti Anda lihat ya, Tuhan juga tidak akan memberi, apapun yang kita bagikan itu tidak ada urapan. Karena tidak keluar dari kehidupan, tidak keluar dari hatinya. Makanya saya percaya bahkan orang kalau mau dalam pelayanan, termasuk kami-kami ini sebagai gembala, gemblengannya itu tidak bisa hanya sekedar gitu aja, atau bisa berkhotbah. Itu gemblengannya itu akan luar biasa. Nah, saya juga dorong ya, Anda yang pelayanan ya, jangan keberatan kalau Tuhan membentukmu di dalam ministry. Siapa lagi yang memberi? Soal yang ketiga tadi tentang aktivitas murah hati itu memberi. Di Perjanjian Lama saya ingat orang yang memberi itu janda Sarfat. Janda Sarfat ini di zaman Elia. Elia ketemu seorang janda di Sarfat dan tanya, kamu punya apa? Dia bilang, aku hanya punya segenggam tepung di tempayan dan cuman punya sedikit minyak di buli-buli. Sekarang aku kumpulkan kayu bakar. Bakar itu aku dan anakku akan makan. Tepung terakhir, segenggam roti, lalu kami mati. Elia yang sudah dikenyangkan oleh Tuhan di sungai Kerit, dia nggak perlu makan. Tapi Tuhan pakai nabi ini sebagai suara profetik untuk menguji hati perempuan ini. Biasanya orang kalau lagi ekonomi lemah atau sedang dalam kelaparan, ini sedang dalam suatu benar-benar pandemi kelaparan, kekurangan pangan. Ini serius sekali. Tapi Tuhan justru menguji janda ini. Sebelum dia memperoleh mujizat dan berkat, dia harus memberi dulu. Aneh ya, ini nggak masuk dalam ilmu ekonomi dunia. Orang kalau susah itu justru harus hemat. Tapi kalau kita dalam dunia Allah, orang susah kalau mau melihat mujizat, dia harus terlebih dulu melepas berkat. Ini dahsyat. Beda gravitasinya.
Kalau dunia juga sama, ada hukum tertentu yang bertolak belakang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu kalau Tuhan, dalam kerajaan Allah, kalau kita mau diberkati, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada banyak hal yang beda. Makanya itu tidak semua orang bisa masuk kerajaan Allah, kecuali dia lahir baru. Kecuali dia dibaharui akal budinya, satu titik dia pasti akan menentang firman Tuhan. Dan Elia berkata, kamu masakkan itu dulu untuk aku. Padahal dia nggak lapar. Singkat cerita dilakukan, dan Elia berkata, kalau kamu taat, maka sepanjang setiap harimu sampai turun hujan, maka tempayanmu tidak akan pernah berhenti ada tepungnya. Minyak buli-buli akan selalu mengalir minyaknya. Dan itu yang terjadi sampai turun hujan karena Elia berdoa. Tuhan pelihara dia bertahun-tahun kemudian. Memberi seperti janda Sarfat. Dia memberi dari hati. Saya tidak ajarkan kita untuk sembarang memberi, tetapi jangan pelit dalam segala situasi. Sama sesama, sama Tuhan, sama pekerjaan Tuhan. Jangan pernah pelit. Kita tidak boleh foya. Kita mesti hemat. Hemat tidak sama dengan kikir. Sampai kapanpun kita selalu bisa memberi dalam kelebihan. Atau memberi dalam kelimpahan. Dan kita juga sanggup memberi dalam kekurangan. Kenapa kita harus memberi dalam kekurangan maupun kelebihan? Karena anak-anak Tuhan itu DNA-nya seorang pemberi, bukan seorang penerima. Bahkan Paulus pun pernah mengkut kata-kata Yesus. Sebab Tuhan sendiri pernah berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Orang murah hati itu suka memberi. Hobinya memberi. Itu orang murah hati. Saya kasih sekarang tunjukkan pada Anda 3 poin berikutnya. Berkat apa bagi orang yang murah hatinya? Inilah bahagia orang yang murah hati. Inilah kebahagiaan sesungguhnya. Nomor 1. Ini bahagia mereka. Orang benar yang mengalah akan dibela Allah. Itu kebahagiaannya. Dan itulah berkatnya. Katakan dibela Tuhan. Itulah berkatnya orang murah hati. 1 Petrus 2 ayat 23. Kita belajar dari Yesus Kristus juru selamat kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi kalimat berikutnya ini menunjukkan pembelaan Bapa atas hidupnya, dan sekarang pembelaan Kristus atas diri kita. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus appeal, bahasa Inggrisnya. Yesus itu naik banding kepada Bapaknya. Aku tidak akan main hakim sendiri dalam hal ini. Kuserahkan pada pembelaan Bapa. Kenapa orang yang murah hati itu sangat bahaya bagi orang yang salah? Karena ada pembelaan Allah. Allah akan membelanya. Ini luar biasa janji ini. Dari janji ini saya bertekad dalam hidup ini menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Karena tidak semua itu adalah urusan saya. Sisanya adalah urusan Allah. Tugasku hanya menjadi generous. Dan biar Tuhan menghitung apa yang Dia lihat padaku dalam kirbatnya. Jadi orang benar yang mengalah ya, bukan sembarang ngalah. Kalau kita sembarang ngalah itu namanya kebodohan. Kita harus mengalah dalam kebenaran. Makanya saya tuliskan di sini orang benar yang tahu kebenaran. Kalau kita mengalah itu demi kebenaran. Ya, kita mengalah demi kebenaran. Orang benar yang mengalah akan dibela Allah. Ini bukan berarti let other people bully you. Kalau semuanya di sekolah anak kita dibully ya, jangan pakai cara dunia, tapi Anda harus laporkan. Anda harus berbuat sesuatu, karena bullying itu bisa benar-benar merusak mental anak. Tapi jangan lakukan dengan cara dunia. Benci, begini, balas-balasan. Ada cara lebih baik kok, malah lebih efektif menurut saya. Lebih efektif, itu justru lebih kena. Tapi jangan kau benci, jaga hati dengan segala waspada. Di area di mana kita bisa berambisi lakukan lebih daripada perintah Allah, melakukan lebih daripada kehendak Tuhan, lebih daripada seharus sepatutnya dan semestinya. Rem dirimu sendiri. Bilang, aku adalah orang benar yang ngalah. Sampai sekian, aku tahu di area sampai segini, aku memperjuangkan hakku sebagai orang benar. Tapi lebih dari sini, aku tahu itu sudah keluar dari benci dan motivasiku yang salah depan Tuhan. Kita harus tahu stop di mana. Di mana kita stop, itulah namanya garis orang benar yang mengalah. Di area itu.
kita tahu bahwa itulah batasnya. Selebih dari sini adalah imigrasi Allah. Aku berhenti sampai persis sebelum garis merah yang ada tulisannya OBYM, orang benar yang mengalah. 2. Siapa mengampuni sesamanya dikenan Bapa. Sebenarnya ada sedikit puji Tuhannya kalau orang itu salahi kita. Karena itu kesempatan untuk kita dapat token baru, yaitu perkenanan Allah. Jika engkau menguji aku akan keluar seperti emas, kata Ayub. Ya. Siapa mengampuni sesamanya dikenan Bapa. Matius 6 ayat 14-15 bunyinya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi gini ya, setiap kali kalau kita disalahi orang, saya tidak berkata bahwa kita itu bisa mengusahakan perkenanan Allah. Kita tuh tidak bisa membeli perkenanannya. Jangan coba sogok atau suap yang maha kuasa. Tapi ada saatnya kita tuh berada di posisi memiutangi orang lain berutang sama kita. Jadi kalau kita menunjukkan murah hati, dalam bahasa Inggrisnya murah hati itu mercy. Mercy itu seperti orang kalau dijatuhi hukuman lalu habis itu diringankan karena ada grasi. Ya. Ayat 14 bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau ada orang salahi kita kan itu bukan dari Allah, itu kan perbuatan baru. Setiap orang yang salah sama kita itu kan itu dosa yang kreatif yang dia lakukan saat itu. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama kita dan kita akhirnya diperhadapkan dengan sebuah pilihan, saya bisa melakukan kejahatan terhadap orang ini atau saya melakukan apa yang benar di depan Tuhan dan saya mengampuni orang ini. Kita punya pilihan, dan itu di ranah pilihan bebas manusia atau kehendak bebasnya. Kalau orang salahi saya akan terakhirnya saya akan ampuni dia. Ya sudah, tidak apa-apa, saya ampuni dia. Itu seperti memberi pesan kepada Tuhan, someday kalau sampai aku bukan berharap dan aku tidak berniat tentunya dan tidak merencanakannya, kalau sampai suatu hari aku ada salah Tuhan, remember this day. Ingatlah hari ini bahwa aku melepaskan orang yang bersalah kepadaku. Kalau sampai suatu saat ada salahku, please remember me. Waktu hari ini aku mengampuni. Itu ayat ini bicara tentang perkenanan, favor di depan. Ya. Tapi kalau sekarang kita sama orang itu cekik lehernya, seperti hamba yang memiutangi seseorang, rekan sesama hamba juga, tapi utangnya nggak seberapa, tuh dicekik di lehernya gini sampai gimana? Wah, siap-siap ketemu sama algojo majikan. Tapi kalau hari ini kita disalahi dan kita mengampuni, belilah perkenanan itu, belilah. Sungguhan kita nggak bisa membelinya, tetapi seolah-olah kita memiutangi Allah. Sebagaimana sebagaimana aku mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga akan mengampuni aku juga. Ayat 15 bunyinya, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Murah hati itu memiutangi, seolah ya, tidak sungguhan. Karena Tuhan tidak utang sama siapa-siapa. Kemurahan hati seseorang itu memiutangi yang maha kuasa. Saya senang kok. Kalau saya lihat orang sedih ya, tidak ada yang suruh, apa saya didorong Roh Kudus, tidak, saya akan ngomong sama dia, saya kuatkan dia, saya perhatikan dia, saya peluk dia, saya doakan. Waktu dia setelah pergi itu saya senang sekali. Saya tidak tahu tadi Tuhan itu suruh saya atau enggak, pokoknya saya lakukan sesuatu, orang itu terhiburkan, dikuatkan, saya perhatikan, dia pergi gitu rasanya, saya seperti memandang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, someday kalau aku yang down, remember me, ingat aku. Itu bukan jual jasa sama Tuhan, bukan. Tapi saya rasa Tuhan berkenan. Yang gitu diterima kok. Itu korban namanya. Ingat ya Tuhan, aku tulus melakukan ini demi Yesus, untuk Tuhan. Tapi waktu giliranku suatu hari, kalau aku yang lagi lemah, aku yang butuh dikuatkan, remember me Tuhan. Antara kau utus seseorang atau tidak, ingatlah aku, waktu aku lemah, kau pun akan menguatkan aku. Karena orang lemah tidak pernah aku abaikan. 3. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Catat itu. Hari-hari ke depan ini orang bilang ekonomi lesu segalanya, itu jangan jadi orang yang kikir.
Ingat ya, jadi orang itu jangan pelit sama Tuhan sama sesama. Ini jangan pernah. Dan tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Amsal 11:24-25 bunyinya, ada yang menyebar harta. Ini bukan foya ya. Menyebar ini nabur, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ironis kan? Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat. Nah, kita langsung tahu tadi menyebar harta bukan foya-foya. Siapa banyak memberi berkat. Memberi di sini murah hati, giving, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Konsisten sekali Amsal 11 ayat 25 sama Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amsal 11:25 bilang, siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Gak pernah kok dalam sejarah orang jatuh miskin karena suka memberi. Gak ada. Tidak berarti kalau orang memberi dijamin jadi kaya atau lebih kaya. Jangan memanipulasi Allah. Memberi itu adalah bukan hanya kewajiban kita, itu adalah hak kita sebagai orang benar. Hak kita. Karena kita tidak boleh mencanangkan diri sebagai orang yang mengemis roti dan keturunan kita, anak cucu kita minta-minta. Memberi ya, tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Tapi lain cerita dengan Anda meminjamkan. Zaman sekarang ini udah zaman yang beda. Nggak ada yang namanya pinjam-pinjaman. Jangan coba-coba jadi perbankan, apalagi kasih bunga orang. Kalau Anda bukanlah institusi untuk itu, jangan lakukan itu. Zaman sekarang itu kalau memang orang bilang pinjam, kalau Anda memang masih mengharapkan dikembalikan, apalagi dengan bunganya, mending jangan. Tapi kalau memang Anda mau bantu seseorang, sekalipun orang bunyinya pinjam, kalau memang ada Anda punya, dan memang Anda digerakkan, dan memang tepat pada tempatnya, Anda memberikan sesuatu, tidak usah dalam nama pinjam lah. Apa yang Anda pinjamkan itu Anda harus siap untuk tidak dikembalikan. Karena ini adalah zaman yang sangat-sangat tidak menentu. Jadi kalau Anda tidak rela, kalau ada orang yang tidak rela meminjamkan, ya sudah, jangan kecewa sama orang nanti suatu hari. Mana ada Pastor Philip, saya pinjamkan sama orang malah justru nggak kembali. Siapa suruh? Tapi kalau kita memberi itu kan kita tahu bahwa kita dalam kemampuan itu, dan kita sudah perhitungkan, kita sudah rencanakan, dan kita sudah doakan. Kalau kita memberikan pada seseorang bantuan misalnya, dan bukan ingin itu kembali, apalagi dengan bunganya, jangan jadi perbankan. Tapi kalau itu Anda berikan, itu tidak kembali, ya sudah, itu taburan. Jangan taruh posisimu mudah dikecewakan sama orang. Mendingan di depan udah jelas, aku memberi ini, bukan meminjamkan. Kalau enggak, mending langsung bilang no aja, ditolak dengan sopan. Daripada enggak jelas, nanti dua-dua dikecewakan. Saya dorong Anda untuk mengerti prinsip rohani ini. Enggak ada orang become poor because of giving. Dan itu adalah prinsip kerajaan Allah. Bumi langit bisa berlalu, seiota ini pun tidak dikenapi. 3 poin sini dicatat. Bagi orang yang murah hati adalah orang benar yang ngalah akan dibela oleh Allah. Siapa mengampuni sesama dikenan langsung sama Bapa. 3, tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Allah sekali lagi.